Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para keluarganya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita, semoga dimaafkan segala dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqamah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita pada malam hari ini masih lanjutan dari wirid setelah sholat subuh menjelang terbitnya matahari. Tempo hari kita pelajari ada 10 bacaan yang perlu kita baca, yaitu pada waktu setelah sholat subuh sampai menjelang matahari terbit. Sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tukarriru kulla wahidatin min hadhil kalimati imma mi'ata marratin aw sab'ina marratin aw asyra marratin wa huwa aqalluhu liyakunal majmu'u mi'atan wa lazim hadhil awrada wa la tatakallam qabla tulu'i syamsi fa fil khabari anna dzalika afdalu min i'taqi thamani riqabin min waladi Ismail ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. A'nil ishtighala bidzikri ila tulu'i syamsi min ghairi ayyatakhallalahu kalamun. Maksudnya, tukarriru, engkau mengulang-ulang, kulla wahidatin, setiap satu, min hadhil kalimati, dari kalimat-kalimat ini,
Dari yang ke-1 sampai 10 itu supaya diulang-ulang. Berapa kali diulangnya? Imma mi'ata marratin, ada kalanya 100 kali. Au sab'ina marratin, atau 70 kali. Au asyra marratin, atau 10 kali. Wa huwa aqalluhu, dan yang 10 kali itu yang paling sedikit. Liyakunal majmu'u, agar ada yang dikumpulkan itu mi'atan menjadi 100. Jadi kalimat yang sudah kita pelajari ada yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa as'alhu taubata wal maghfirata. Ada begitu? Itu kalau memang kita bisa supaya diulang. Diulangnya lumayan banyak. Kalau bisa 100 kali. Kalau tidak bisa, ya sudahlah, 70 kali boleh. 70 kali juga tidak bisa, 10 kali masih boleh. 10 gitu. Kalau 10 kali tidak bisa, berapa kira-kira? Ya bacalah istighfar yang banyak, begitu ya. Bacalah istighfar yang banyak, begitu. Seperti istighfar yang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'idz dzunub. Itu diulang. Rasulullah mengatakannya kalau istighfar itu dibaca 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, dan dibacanya setiap hari, maka dosa orang yang membaca itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Jadi harus istiqomah, membacanya itu istiqomah. Istiqomah itu terus begitu ya. Kata orang Jawa melanter terus. Iya, pagi dibaca, sore dibaca, begitu. Istiqomah. Orang istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat, iya. Istiqomah itu berat. Baca Yasin. Bacanya gampang ya. Tapi istiqomahnya itu yang susah. Malam Jumat baca Yasin bisa. Tapi istiqomahnya setiap malam Jumat baca Yasin atau tidak, begitu tuh, itu istiqomah. Jadi istiqomah itu penting. Istiqomah terus tuh. Tuh, itu istighfar. Tolong dibaca itu paling enggak itu istighfar. Saya ulang istighfarnya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa as'aluhut taubata wal maghfirata min jami'idz dzunub. Berapa kali? 10 kali. Kapan? Di pagi hari, dan 10 kali di sore hari. Nah, itu dibaca, baca. Kita sadar, kita ikrar pada Allah. Banyak dosa saya ya Allah, begitu kan? Iya, banyak dosa, makanya minta ampun pada Allah. Orang yang melazimkan baca istighfar, membiasakan baca istighfar, urusan yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. Rezeki akan diberikan oleh Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga-duga. Begitu tuh. Itu orang yang melazimkan, membiasakan membaca istighfar. Maka sekali lagi, mari kita sering baca istighfar, gitu ya, istighfar.
Dan terus walazim dan lazimkanlah oleh kamu hadhil arada wiridan ini. Jadi supaya dibiasakan tuh wiridan itu tadi. Wala tatakallam dan janganlah kamu berbicara qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Jadi sebelum terbit matahari kalau memang kita bisa jangan dibikin ngobrol. Ngobrol yang enggak karuan. Ngobrol ngalor ngidul enggak ada habis-habis. Salat berjamaah ke masjid, tapi mau pulang nongkrong dulu di pinggir jalan. Ngobrol, nah kurang pas tuh. Kalau mau pulang terus, bacalah Quran, bacalah istighfar, bacalah sholawat, begitu kan? Iya, bacalah sholawat. Bahkan ada sholawat yang sudah terhimpun di dalam kitab Dalailul Khairat, kitabnya kecil. Kitab Dalailul Khairat itu memuat sholawat. Hari ini sekian lembar tuh sholawatnya. Hari ini ganti lagi. Setiap hari itu ganti wiridnya sholawat. Sholawat tuh ganti. Itu kalau bisa dibaca. Kalau bisa dibaca. Istiqomah. Kalau sudah subuh dibaca ya sudah subuh lah. Kalau mau tidur dibaca. Kalau sempatnya mau tidur ya mau tidur dibaca. Tapi dibaca terus istiqomah. Nah itu sholawat yang tertulis, terkumpulkan di dalam kitab Dalailul Khairat. Kalau dibaca dengan istiqamah, itu ada rahasia yang tersendiri. Asrar itu rahasia. Nah rahasianya itu yang tahu nanti yang membaca itu. Orang lain nggak tahu. Dan rahasia itu Allah nanti akan turunkan kepada orang yang membaca kitab itu secara istiqomah. Tuh kitab Dalailul Khairat. Begitu ya. Baca. Bagus banget tuh. Isinya sholawat. Kalau bukan kitab itu, ya bolehlah baca sholawat yang lain. Sholawat Kamilah, sholawat Munjiah, sholawat Wahidiyah. Banyak jenis sholawat. Baca, bagus, silahkan. Sebab Allah sendiri berselawat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat pada Nabi. Yusholluna itu berselawat alan Nabi pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu pada Nabi dan bersalamlah kamu. Begitu. Maka nanti barangkali ada jamaah yang ke haji atau umroh, begitu kan? Kalau pas di Mekah, kalau pas di Madinah, itu kan kita berkunjung ke makam Nabi. Walaupun kita tidak bisa mendekat sekali itu, tapi ada jalan antara makam Nabi dan tembok paling akhir, itu jalan yang mau keluar. Itu di situ salam kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Gitu. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Ada Abu Bakar tuh makamnya di situ. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Tuh di satu lingkungan itu ada makamnya 3. Makam Nabi, makam Abu Bakar dan makam Umar bin Khattab. Begitu tuh. Tuh di situ tuh makamnya. Jadi ada makam Nabi, ada. Sekarang di dalam masjid. Adanya sekarang di dalam masjid. Nah, antara mimbar Nabi dan makam Nabi, mimbar Nabi misalnya di sini, di situ makam Nabi. Ini tempat kan ada mimbar Nabi, makam Nabi. Ini tempat namanya Raudhah, taman surga. Rasulullah berkata, kalau ada orang berdoa di situ, diijabah doanya. Maka orang yang mau ibadah di sini berjubel, berebut. Dulu waktu saya ke haji, kalau ingin sholat subuh di sini di Raudhah, berangkat dari hotel jam 1 malam sudah berangkat untuk sholat subuh. Coba bayangkan, kok jam 1 antri
Antri itu. Masjidnya ditutup. Jam 9 malam sudah ditutup tuh masjid. Dibukanya jam 3 pagi. Nah, sebelum jam 3 udah antri di depan pintu tuh. Ratusan orang. Dijaga polisi. Begitu jam 3 dibuka, polisinya minggir. Jamaah berebut sholat di situ untuk mendapatkan sholat subuh berjamaah. Di raudhah gitu. Maka nanti kalau kita ada yang umroh atau haji, syukur-syukur haji begitu ya, jangan tinggalkan kita ke makam Rasul terus kita salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Aba Bakrin, assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Tuh, salam di situ, masya Allah. Begitu ya, itu raudhah. Kalau sekarang tahun 19 kemarin saya umroh, jam 9 tutup. Tapi khusus raudhah itu dibuka. Antri, subhanallah, antri bejubel orangnya mau ke raudhah. Dijaga oleh polisi. Kalau yang di raudhah sudah cukup ibadah, suruh keluar kata polisi. Ini dilepas lagi, suruh pada masuk. Udah penuh, di stop lagi. Udah selesai, nggak bisa lama-lama. Keluar, masuk lagi. Begitu tuh. Itu raudhah namanya ya, raudhah. Taman sorga, taman sorga. Itu kalau orang berdoa di situ dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Wa fil khabari anna dzalika, dan tersebut di dalam hadis, anna dzalika, bahwa sesungguhnya zikir atau wirid yang sudah kita pelajari dari yang 1 sampai 10 itu wirid, afdalu, lebih utama, min iktaki tsamani riqabin, lebih utama dari memerdekakan 8 hamba sahaya, min waladi Ismail, dari anak keturunan Nabi Ismail, ala nabiyina, atas nabi kita, wa alaihi salatu wassalam, anil istikhalah, yakni yang dimaksud wirid di situ ialah sibuk bizikri, dengan zikir, ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari, min ghairi ayatakhallalahu, dengan tanpa diselingi kalamun oleh ucapan atau obrolan. Jadi ada hadis, wirid itu kalau dibaca pahalanya lebih bagus, lebih banyak pahalanya daripada memerdekakan 8 hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail. Padahal Nabi Ismail tidak punya keturunan yang menjadi hamba sahaya. Tapi seandainya anak Nabi Ismail keturunannya ada yang menjadi hamba sahaya, dimerdekakan, ada 8 tuh. 8 orang hamba sahaya keturunan Nabi Ismail dimerdekakan semuanya. Pahalanya besar-besar sekali itu, memerdekakan hamba sahaya. Tapi walaupun pahalanya besar sekali, itu masih kalah besarnya daripada membaca wirid itu tadi. Nah, itu. Daripada membaca wirid yang 10 jumlahnya itu tadi. Maka mari kita juga mau belajar membaca wirid itu dengan istiqomah. Ya paling tidak tadi istighfarnya ya, kalau tidak hafal semuanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'iz dzunub. Paling tidak begitu, baca istighfar, begitu ya. Dan jangan sampai wiridan itu terselingi oleh ucapan. Lagi baca 1, 2, 3, kawannya datang, ngobrol dengan kawan. Kawannya pergi, teruskan. Datang lagi yang lain, ngobrol lagi. Jangan sampai diseling dengan ucapan yang lain. Jangan sampai diseling, begitu ya. Begitu tuh. Itu wirid antara sholat subuh sampai terbitnya matahari.
Sudah, kita teruskan sekarang. Adabu, ini bab lain lagi. Adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Adab pada waktu setelah terbit matahari sampai tergelincir matahari. Adab setelah terbit matahari sampai tergelincir matahari, yaitu waktu zuhur masuk. Ada adabnya. Fa idza tala'atis syamsu wartafa'at qadra rumhin fasalli rak'ataini wa dzalika inda zawali waqtil karahati lis-sholati fa innaha makruhatun min ba'di faridatis subhi ila irtifa'is syamsi. Maksudnya fa idza tala'at, maka apabila telah terbit asy-syamsu matahari, wartafa'at dan telah meninggi, matahari sudah meninggi, qadra rumhin sekadar setombak, satu tombak dulu ada tombak ya, yang kalau orang berburu mencari kijang, mencari binatang di hutan, berapa tombak? Tahu tombak nggak? Tombak tuh berapa meter kira-kira tombak? Ada 2 meter, ada atau 2 atau 1,5, taruhlah 2 meter. Kalau matahari sudah terbit kan terus naik begitu, naik nih. Sekira-kira 2 meter tuh dari ujung pertama terbit, 2 meter. Kalau itu terjadi bagaimana? Fasalli rak'ataini, maka salatlah kamu rak'ataini 2 rakaat. Wa dzalika, dan itulah inda zawali waqtil karahati, yaitu ketika hilangnya waktu makruh lis sholati, untuk sholat. Fa innaha makruhatun, karena sesungguhnya sholat itu makruh hukumnya, mimba di faridatis subhi, setelah sholat subuh, ila irtifa'i syamsi, sampai meningginya matahari, Tuh. Jadi kalau matahari sudah terbit terus meninggi kira-kira seukuran 1 tombak, di situ ada anjuran juga supaya sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnahnya sholat sunat apa? Ada yang menyebut itu sholat sunatnya sholat sunnah isyraq. Isyraq kan matahari terbit. Jadi sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isyraqi rak'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Begitu. Itu sholat sunnah isyraq. Bukan duha, bukan nanti duha di belakang ada. Bukan duha ini. Jadi sholat sunnah isyraq. Itu adab. Fa idza adha an-naharu, maka apabila telah siang, an-naharu waktu, wa mado, dan telah lewat, minhu darinya, qaribun sedikit, min rub'ihi dari seperempatnya, fasolli sholat duha, maka sholatlah sholat duha, arba'an 4 rakaat, au sitan atau 6 rakaat, au samanian atau 8 rakaat, masna 2. Tuh. Maksudnya kalau matahari itu sudah meninggi lagi, dari yang kita pelajari tadi sudah meninggi dan sudah lewat sedikit saja dari seperempatnya. Yang dimaksud seperempat, dari seperempat siang. Maksudnya siang di situ adalah antara terbit matahari sampai matahari tergelincir waktu lohor. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka dianjurkan juga untuk sholat duha. Kalau jamnya berapa kira-kira? Ya, kalau pakai jam 6:30 itu sudah bisa dikerjakan sholat duha 6:30. Berapa rakaat sholat duha? Arba'an. Ya, arba'an boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, au sittan atau 6 rakaat, atau samanian atau 8 rakaat. Dikerjakannya dua-dua. Bagaimana kalau saya cuma 2 rakaat? Boleh. Paling sedikit memang 2 rakaat. Itu sholat duha.
Salat duha waktunya saya sempit, mau kerja mau apalah, ya udah 2 rakaat silahkan. Saya waktunya ada, ya mau kerjakan 4 rakaat silahkan. Saya ada waktu lagi dikerjakan 6 rakaat silahkan. Ada waktu lagi nggak kemana-mana, kerjakan 8 rakaat boleh, boleh. Masna 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu ya. Itu pun kalau kita kerjakannya dengan istiqomah, terus menerus. Setiap pagi kita sholat duha, setiap pagi kita sholat duha. Oh bagus banget. Rasulullah menyatakan orang yang melazimkan sholat duha, membiasakan sholat duha, dijamin oleh Allah rezekinya lancar. Begitu tuh. Dijamin oleh Allah rezekinya lancar. Ini Rasulullah yang mengatakan, dijamin. Ada aja jalannya itu. Oh iya, ada yang ngasih. Oh ada yang ngasih pekerjaan. Ada yang, pokoknya rezeki mengalir itu. Itu orang yang membiasakan sholat duha. Kerjakan ya. Bisa 2 rakaat silahkan. 4 rakaat bagus. 6 rakaat bagus. 8 rakaat bagus. Yang tidak bagus? Yang tidak mengerjakan. Iya, yang tidak mengerjakan itu yang tidak bagus. Sebisanya cuma 2 rakaat bagus. Yang 2 tidak, 4 tidak, 6 juga kagak, 8 apalagi kagak, itu yang tidak bagus. Kalau yang bagus ya kerjakan sholat duha. Begitu tuh sholat duha. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatad duha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Begitu aja. Bacaannya biasa. Begitu selesai niat tadi kan takbir, Allahu Akbar. Sudah takbir, baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Sudah doa iftitah dibaca, Fatihah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai selesai. Sudah Fatihah tinggal surah. Surahnya kalau hafal. Nih kalau hafal nih. Rakaat pertama wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha dan seterusnya. Kalau hafal. Sudah selesai itu biasa ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Seperti sholat biasa. Sudah selesai sujud yang kedua, rakaat pertama, bangun. Baca Fatihah lagi. Sudah baca Fatihah lagi, baca surah lagi. Surahnya apa? Ini surahnya. Kalau hafal juga. Kalau hafal surahnya rakaat yang kedua, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma dan seterusnya. Itu pun kalau hafal. Kalau tidak hafal, ya mana yang hafal? Saya nggak hafal Pak Ustadz surat itu. Hafalnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Baca. Rakaat pertama misalnya. Setelah waladdallin amin. Bisanya cuma qul a'udzu birabbil falaq, ya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Rakaat kedua hafalnya qul a'udzu birabbin nas. Ya setelah waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas dan seterusnya. Memang hafalnya itu enggak apa-apa. Tapi kita harus berusaha biar hafal tuh wasyamsi waduhaha hafal. Terus wadduha wal laili idza wadduha wal laili idza saja, betul kan? Itu kita usaha hafalkan jadi hafal. Insyaallah kalau kita mau menghafalkan hafal. Masa enggak hafal? Apalagi kalau kita sering mendengar. Hafal. Zaman dulu kan ada nyanyian hitam manis, begitu ya? Yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang. Enggak menghafal, cuma dengar aja. Jadi hafal kan? Iya, jadi hafal.
Quran juga begitu, kalau kita sering dengar jadi hafal. Apalagi kita buka langsung. Wasyamsi wa duhaha wan nahari idza jalla wal laili idza yahsha. Tuh, hafal gitu ya. Itu surahnya. Itu salat duha. Kerjakannya 2 rakaat. Nah, yang paling bagus begini. Ini kan tadi boleh 8 rakaat kan? 4, 6, 8. Yang paling bagus misalnya kita mau kerjakan 4 rakaat. 4 rakaat saja, tapi tiap hari. Tiap hari kita kerjakan. Jangan saya kerjakan 8 rakaat. Sebulan sekali. Ya. Kerjakannya bagus, 8 rakaat sebulan sekali. Ya kurang bagus. Itu namanya nggak istiqomah ya. Yang bagus ya walaupun cuma 2 rakaat misalnya, tapi kerjakannya tiap hari itu bagus. 8 rakaat 2 bulan sekali. Ya janganlah, jangan. Itu nggak istiqomah namanya. Nggak istiqomah, lupa nanti itu. Lupa. 2 rakaat silakan, tapi kerjakannya tiap hari. Masya Allah, itu bagus sekali ya. Itu bagus sekali. Itu sholat duha. Faqad nukilat. Terus. Hadhil i'dada. Saya ulangi. Faqad nukilat hadhil i'dadu. Kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu khairun kulluha. Faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqlil. Maksudnya faqad nukilat, maka sungguh telah dipindah, dinukil. Dinukil itu dipindah. Hadil i'dadu, hitungan ini, kulluha semuanya, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hitungan sholat duha ada 4 rakaat, ada 6, ada 8, itu semuanya telah dinukil dari Nabi. Dinukil itu diambil dari pelajaran yang diajarkan oleh Nabi, maksudnya begitu. Wassalatu, dan sholat, khairun, itulah bagus, kulluha semuanya. Yang namanya sholat semuanya adalah bagus. Khair itu bagus. Kulluha semuanya. Faman syaa, maka siapa yang ingin, falyastakthir, maka banyakkanlah itu sholat. Wa man syaa, dan siapa yang ingin, falyastaqlil, maka sedikitkanlah. Tuh. Jadi sholat itu semuanya bagus. Sholat duha bagus. Sholat witir bagus. Sholat hajat bagus. Sholat sunnah yang lainnya juga bagus. Kata Nabi, siapa yang ingin memperbanyak itu sholat sunnah, silakan perbanyak. Nah, siapa yang ingin menyedikitkan, ya silakan sedikitkan. Cuma pahalanya kan beda. Kalau rakaatnya banyak yang dikerjakan, tentunya pahalanya banyak. Kalau yang dikerjakan sedikit, ya pahalanya sedikit. Ada orang kerja, ini contoh, ada orang kerja, bayarannya itu per jam. Bandingan, satu namanya A, satu namanya B. Kerjanya sama, bayarannya sama. A kerjanya 20 jam. B kerjanya cuma 10 jam. Per jamnya bayarnya sama. A kerjanya berapa jam tadi? 20 jam. Bayarnya misalnya 1 jam 1.000. Jadi bayarnya berapa? 20.000 kan? 20.000. Sedangkan B kerjanya cuma 10 jam. Bayarnya berapa? Nah begitu. Jadi orang yang sholat sunnah, orang yang sholat sunnah, kerjakannya banyak, ya pahalanya banyak. Yang kerjanya sedikit, sholat sunnahnya sedikit, ya pahalanya sedikit, kan begitu kan? Iya, bayarannya dari Allah sedikit. Ada yang ngomong, emang sholat mengharap pahala dari Allah? Ya mengharap pahala dari Allah lah kalau masih taraf seperti orang kita. Tapi nanti kalau kita menjadi orang yang sudah tinggi derajatnya di sisi Allah, sudah termasuk waliun min auliya illah, termasuk wali. Kalau sudah sampai derajat begitu,
Sholatnya enggak mengharap pahala Allah. Saya mengerjakan sholat, dikasih pahala ya silahkan, enggak dikasih pahala ya silahkan. Begitu kan? Iya. Kalau seperti kita masih mengharap. Itu derajat tingkatan manusia di sisi Allah kan beda-beda. Iya. Kalau sudah tingkatannya tinggi sekali, enggak ada orang sholat mengharap pahala dari Allah. Saya yang penting mengerjakan perintah Allah, mau dikasih apa terserah oleh Allah. Begitu tuh. Maka kalau orang yang sholat, orang itu benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi cuma digigit nyamuk, nggak terasa. Dipukul nggak terasa. Digigit nyamuk nggak terasa. Bisa. Tapi kalau seperti kita, maaf, lagi sholat Allahu Akbar, kakinya digigit nyamuk, gatal. Kebetulan imamnya baca surahnya panjang, begitu kan? Yah, imam nggak ruku nih, udah gatal banget kaki saya begitu. Akhirnya setelah selesai Assalamualaikum warahmatullahi, selesai itu Assalamualaikum warahmatullahi, dilihat imamnya siapa? Imamnya si fulan. Besok nggak makmum lagi sama imam itu. Tuh, itu tingkatan kita. Kalau tingkatan orang yang derajatnya sudah tinggi di sisi Allah, tidak begitu. Sampai di sini dulu ya, waktunya habis. Insya Allah giliran akan datang bisa disambung kembali. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil athar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ifdali. Allahumma ij'alna wa awladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.